Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Jainuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Manado tahun 2023. Kali ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran jaringan komputer dan internet dengan menggunakan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pun seperti itu. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Atau saya baca absen dulu ya. Ahmad Abdur Rahman Atalah, Almer, Areta, Arkanulia, Armanita, Aulia, Diandra, Dimas, Farisa. Ya, baik. Ada yang tidak hadir satu orang. Jonathan tadi sakit ya. Oke, terima kasih. Baik, dan selanjutnya coba dicek terlebih dahulu di sekitarnya. Apakah ada yang ada sampah? Oke, kalau ada sampah silakan dibuang. Ya. Sudah? Ya, baik, terima kasih. Diusahakan ya setiap hari ya kalian itu mempersiapkan pembelajaran di kelas. Kelas harus tetap ada dalam keadaan bersih ya. Kita tumbuhkan budaya disiplin untuk kebersihan ya. Dengan kelas nyaman ya, kita pun belajar akan nyaman ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Satu saja, nanti lagu nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, dipimpin silahkan. Siapa yang memimpin? Oke, ya, ke depan. Berdiri. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, dipimpin. Nah, sekaligus tadi mendoakan yang teman kalian yang sakit ya. Silakan yang memimpin doa. Ya, silakan ambil. Sebelum kita mulai baca LTK pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Almer sudah memimpin doanya ya.
Baik, kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu ya pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan minggu kemarin. Kira-kira masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan jaringan internet? Jaringan internet. Jaringan internet adalah, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ayo. Mereview materi yang kemarin. Jaringan internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Bijo. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Untuk hari ini kita akan mengoneksikan komputer dengan komputer, ya, mengoneksikan. Jadi komputer yang satu dengan yang satu itu dihubungkan. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Setelah membaca teks PowerPoint di layar dan melihat PDF peserta didik, dapat merancang konfigurasi jaringan komputer. Ya, mengkonfigurasi, kemudian kalian juga bisa sharing data. Ya. Nah, membuat sharing data nanti di foldernya, di dokumennya sharing ya, kalau misalnya komputernya sudah terhubung ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk sebelum ke menghubungkan daripada komputer itu sendiri ataupun laptop ya, kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya protokol ya. Apa itu protokol? Protokol adalah seperangkat aturan dan di TCP/IP ya, dirancang untuk melakukan daripada komunikasi jaringan. Ini macam-macamnya, ada SMTP, ada FTP, ada Telnet, ada HTTP. Ini yang sering kita jumpai ya di internet, kemudian jaringan-jaringan komputer ya. Ini Hypertext Transfer Protocol biasanya digunakan untuk apa nih? Web. Untuk web ya, untuk web. Nah, kalau ini File Transfer Protocol, FTP untuk File Transfer Protocol, transfer dan loading, uploading ya. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial konfigurasi 3 komputer dengan chip. Kemudian, pasang panggilan USB dan pasang juga ada elemen komputer. Jika kabel sudah terpasang, kemudian pada komputer pertama, pilih Sync Adapter Setting, kemudian pilih Properties, dan pilih Internet Protocol version 4. Ganti ID dengan manual pada komputer pertama, ganti dengan ID 192.168.1.1. Setelah itu, klik akan Super Mas untuk secara otomatis, kemudian klik OK.
seperti pada komputer pertama. Hanya saja IP diganti dengan 192.168.1.2. Berpindah pada komputer ketiga. Pada komputer ketiga juga sama seperti komputer pertama dan komputer kedua. Hanya saja IP diganti dengan 192.168.1.3. Setelah selesai, kita cek apakah berhasil atau tidak dengan cara membuka command prompt pada komputer pertama. Ketik spasi 192.168.1.2. Jika muncul TTL, berarti berhasil. Akan tetapi, jika muncul voice time off, maka gagal dan harus diulangi kembali. Selanjutnya, kita pilih pada komputer ketiga dengan cara ketik P spasi 192.168.1.3. Berpindah pada komputer kedua, kita cek dengan cara ketik P spasi 192.168.1.1. Setelah itu, ketik P spasi 192.168.1.3. Kita cek juga pada komputer ketiga dengan cara ketik P spasi 192.168.1.3 dan ketik P spasi 192.168.1.2. Sekian tutorial pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini 2 kelompok kan ya? Bok sana. Baik. Ya. Diperhatikan, saya jelaskan dulu untuk lembar kerja siswanya ya. Situ ada untuk materinya, materi pengetahuan ya, pengertian dari protokol, kemudian macam-macam protokol, kemudian fungsi dari protokol itu untuk pengetahuannya. Nah, nanti di tugas praktekumnya ya, untuk praktek alat dan bahan disiapkan ya, alhamdulillah sudah ada alat-alatnya. Kemudian langkah kerjanya diperhatikan, K3 ya, prosedur K3 tetap harus dijaga. Kemudian tuliskan langkah-langkah mengonfigurasi jaringan komputer ya. Di situ ada langkah-langkahnya. Kemudian yang B-nya setting sharing data ya, setting sharing data. Setelah itu mengirim data ya. Itu untuk LKPD hari ini. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah itu nanti kalian presentasi ya, satu kelompok presentasi nanti diatur. Presentasinya yang berkaitan dengan yang LKPD kemarin. Kemarin itu ada jaringan komputer ya, jaringan internet. Nah, itu kan sudah pertemuan kemarin kalian buat. Kemudian ditambah nanti hari ini kalian mempresentasikan bagaimana cara menyeting komputer dengan komputer ya, seperti network Jangan dihapus. ya, sebenarnya.
Terus ini ceng adapter. Deh, sudah nih, cari ceng adapternya so. Ke bawah, nih. Ethernetnya, klik kanan, sambil ingetin ya langkahnya. Properties. Nah itu internet, ya klik kanan, properties. Ya pilih yang versi 4. Pilih yang versi bukan. Enggak. Ini klik kanan. Property. Iya. Empat ya, klik property. Nah, diisi. Ini diklik use ya. Ya, diisi 192 ini 5 berarti ya. 5. Tuh. 5. 5. Terus diklik. Nah, udah. Oke. Ini. Oke. Terus close. Coba di ping. Di close. Nah, coba di ping PING spasi 192.1.168 ya. Titik 1.6 ya, enter. Nah, ini udah TL ya, berarti udah nyambung. Satu sama lain yang sana itu sudah nyambung. Udah. Nah, sekarang langkahnya sharing data. Gimana sharing data? Itu coba sudah yang ini. Nah, coba sharing data sekarang. Terus di dokumen buat folder. Di dokumen buat folder. New folder. Ini ke dokumen dulu. Share it. Property. Nah, share. Pilih everyone. Diklik aja. Diklik. Everyone. Nah, terus add. Iya. Nah, itu read and write. Read and write. Simpan. Share. Oke, di cancel dulu. Terus done, close. Oke, ke sini deh. Kita akan presentasikan ya. Kita wakilkan dulu dengan kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6. Kelompok 6 atau kelompok 5? Ya. Kelompok 5 presentasi. Kelompok. Ya, silakan. Perhatiannya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 TIK akan mempresentasikan apa itu pengertian dari jaringan komputer. Dimulai dari pengertian. Pengertian jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung akan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasikan. Membuat atau perangkat itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Juga untuk agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat. Dan file share for all public networks untuk memberikan izin sharing. Yang kelima, akan muncul pemberitahuan bahwa dokumen sudah berhasil dibagikan. Ya, Don. Oke. Cukup bisa sampai sini? Pahami? Ya, bisa ya. Nah, tadi yang belum laptopnya yang tidak ada jaringannya itu bisa mengulangi ya di rumah, bisa dicoba gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Cukup. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata atau sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Silakan, apa yang kalian dapat di dalam pembelajaran ini. Refleksi terhadap pembelajaran. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana sih? Senang apa tidak gitu? Ya, coba siapa yang mau merefleksikan? Materinya sulit apa enggak nih? Lumayan sulit ya. Sulit karena emang kalian ya tahu aja udah alhamdulillah ya, karena bukan SMK gitu. Oke, pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, lalu berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Setelahnya kegiatan pembelajaran dilakukan dengan diawali mengingat pembelajaran pertemuan yang lalu, yaitu jaringan komputer. Lalu dilanjutkan dengan mempelajari pelajaran menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain. Dalam pembelajaran ini kami mendapat materi mengenai pengertian, macam-macam, dan fungsi protokol. Dan untuk materi praktik, kami dapat mempraktikkan cara men-setting IP address, setting sharing data, dan mengirim data dengan prosedur K3. Setelahnya, kami melakukan presentasi beberapa kelompok mengenai materi pertemuan yang pertemuan hari ini, yaitu menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Presentasi ini dapat membantu kami dalam meningkatkan keterampilan penyampaian materi, pengukaan gagasan, dan juga membiasakan diri untuk bertanya dan berdiskusi. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan. So, terima kasih Rapli sudah merefleksikan. Ada yang menambahkan? Hal apa sih yang sulit di dalam pembelajaran ini? Ya? Atau materi pembelajarannya sulitnya di belah mananya nih? Di bagian apanya? Udah, tadi yang presentasi. Udah? Yang sulit tadi itu apa sih? Kalau menurut saya, bagian yang sulit itu antara menghubungkan komputer kelompok saya sama kelompok yang lain. Yeah. Dan menyeting datanya itu gimana biar dapat terhubung. Ini yang sulit ya, lumayan. Dari komputer ke komputer itu perlu
pembiasaan memang juga ya, perlu pembiasaan. Baik, yang menyimpulkan materi hari ini. Yo, silakan. Yo. Kesimpulan yang sudah kita akan dapatkan dari minggu kemarin sampai hari ini, yaitu jaringan komputer memiliki beragam manfaat seperti memungkinkan komunikasi antar pengguna, proses pengiriman data. Namun penggunaan jaringan komputer juga dapat menimbulkan dampak situs tidak diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan jaringan komputer perlu diatur dengan bijak dan dapat memberikan manfaat yang besar jika digunakan dengan tepat. Nah, kesimpulan pada minggu ini, kita menjadi lebih tahu bagaimana cara men-sharing data, terus itu cara kerjanya setelah kemarin melakukan mengkrimping kabel. Terus itu sekarang dengan cara menggunakannya melalui laptop. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tidak hanya teori pengetahuan kemarin ya, kalian searching di Google, cara mengkrimping seperti ini, cara menghubungkan, mengoneksikan laptop atau komputer seperti ini. Tapi juga kalian diberikan pengalaman langsung secara praktek ya, secara praktek langsung. Begini menghubungkan antara komputer dengan komputer, langkah-langkahnya. Jadi semakin tahu ya. Nanti saya harapkan nanti yang belum mempraktekkan nanti bisa kalian praktekkan di rumahnya ya, atau nanti yang penasaran boleh ke ruangan IT, Pak, ini bagaimana ya menghubungkan. Ini ada komputernya atau laptopnya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami? Baik ya, untuk nanti materi yang selanjutnya ya, kita akan masuk ke komunikasi data ya, komunikasi data. Ini semuanya berhubungan erat sama dengan jaringan komputer ya. Jaringan komputer, nanti komunikasi data itu bagaimana ya, termasuk pada media-media yang untuk sebagai lalu lintas datanya itu ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan yang memimpin doa penutup. Ya. Ini boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakinin, hamdan naimin, hamdan yuafini wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal azimi sultani. Subhanaka la nafsi sanan anta kala nafsi, walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan juga berikanlah ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada guru-guru kami, kepada guru kami dan semua ilmunya. Wabighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Amir sudah memimpin doa. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. KPD-nya dikumpulkan ya.